Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana di dalam pembukaan telah kita agendakan tentang sekitar 30 tokoh masyarakat yang menyatakan diri bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ini sebuah peristiwa yang tidak punya arti apa-apa kalau kita sekalian keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan, baik yang berada di tingkat wilayah, di tingkat cabang, PAJ maupun ranting, kalau tidak menindaklanjuti. Peristiwa itu hanya berhenti pada sebuah berita, tanpa sedikit pun partai menerima manfaatnya kalau kita tidak ingin menindaklanjuti. Sebenarnya indikasi kembalinya tokoh-tokoh perempuan ke rumah lama, perjuangan lama Partai Persatuan Pembangunan sebenarnya cukup ada, bahkan banyak. Hanya mungkin kemarin kita kurang fokus, sehingga pada saatnya mereka yang akan kembali itu tidak sempat tertangani. Kepada Ibu Munawwaroh beserta dengan seluruh keluarga besar Wanita Persatuan Pembangunan, dengan tokoh-tokoh seniornya, Ibu kita Hajah Khadijah, Ibu kita Umi Hasanah, Ibu kita Indah Mustika, bahkan Ibu kita Karnali Sarjana Hukum, mungkin ditambah Ibu kita Kartini. Bergeraklah setelah musyawarah kerja ini ditutup. Inilah catatan-catatan yang penting yang perlu kita lakukan sebagai tindak lanjut kita bersusah payah. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang kami hormati, selanjutnya sudah barang tentu atas nama pengurus DPW saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk senior kita Pak Putri, yang tidak hanya hadir di dalam pembukaan tetapi juga hadir di dalam penutupan. Saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal kepada kita sekalian. Sebagai penutup, saudara-saudara sekalian yang hormat, rapatkanlah barisan. Kalau Allah sudah memberikan bonus, kemarin kami anggap sebagai sebuah bonus, karena tidak ada program partai, program memecah belah partai lain, apalagi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Islam. Tetapi sekarang ini partai-partai lain, Pak Arif, konflik, PKB konflik berkepanjangan, lahirlah anak konflik itu yang namanya Partai Kebangkitan Nasional Ulama. Nasional Ulama, bukan Nahdlatul Ulama. Golkar yang tenang-tenang seperti itu, ternyata lahirlah anak yang tidak puas, dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Wiranto dengan Partai Nurani. PDIP lahir, partai yang di Jawa Tengah dipimpin oleh Saudara Mardiono. PDIP
merecoi kita. Sekarang oleh Allah diberi PR, recok sendiri. Akibat Zainal Ma'arif poligami. Jadi Pak Zainal Ma'arif ini santrinya Pak Mudrik. Hanya soal poligami Pak Mudrik disalib. Bahkan Partai Amanat Nasional, Pak Mudrik. Amanat Nasional, ternyata di sana lahirlah anak kandung konflik itu bernama Partai Matahari dari pemuda-pemuda Muhammadiyah. Ini bonus ilahiyah. Mari bonus ini kita nikmati, kita syukuri sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, rapatkanlah barisan. Jangan ada pihak-pihak keluarga besar partai yang memberikan lubang satu jarum. P3 terpecah-belah. Satu jarum. Kita boleh menggebu-gebu, kita boleh membanting tulang, mensukseskan salah satu agenda utama, yaitu pilihan pengurus. Karena kita membanting tulang itu adalah sebuah dinamika. Kita akan sedih kalau menjelang muktamar sama sekali tidak muncul kandidat Pak. Berarti lemak semua. Kita bangga lahir kandidat itu sebagai sebuah dinamika. Tetapi jangan ada lubang satu jarum pun. Kompetisi yang harus sehat itu, musyawarah yang harus berakhlakul karimah itu, ada lubang satu jarum yang bisa memecah belah Partai Persatuan. Ini pesan di Jawa Tengah. Saya sebagai sosok yang oleh Pak Mudrik, selalu dimonitor dari jauh untuk mengawal Partai Persatuan Pembangunan di Jawa Tengah. Harapan saya adalah marilah kita sukseskan muktamar ini, dan sukses yang hakiki adalah ketika muktamar berhasil menyusun pengurus. Setelah itu barisan muktamar semakin rapat, barisan P3 semakin rapat, sehingga partai kita akan betul-betul, kata orang Jawa, menikmati panen betul karena riaturnya para sesepuh kita. Panen raya. Saudara-saudara sekalian yang hormat, Pak, kita jangan mudah menerima limpahan PAN, limpahan PKB, limpahan yang lain umpamanya. Memang kita harus selektif, kita harus hati-hati. Tetapi kalau kita tidak menerima mereka, kalau kita keberatan memberikan jaket hijau pada mereka, maka Golkar menunggu dengan jaket kuning. PKS juga menunggu dengan jaket yang saya belum hafal warnanya. Demikian pula PDI, partai lain menunggu mereka. Jadi kita harus membuka pintu lebar. Rumah ini kita buka. Kalau nanti rumah ini sesak karena saking banyaknya pedagang baru, ya kita harus membangun rumah sendiri. Kepada Pak Saiful Yusuf pernah saya katakan, Pak, Mas Saiful, kamar P3 yang kapasitasnya hanya 3, sementara Anda masuk dengan rombongan satu kamar menjadi 10, itu tidak boleh lama-lama. Saya bilang begitu, Pak. 3 hari, oke, satu kamar kita ber-10 orang, tetapi dalam waktu 3 hari itu kamu Pak Saiful Yusuf harus membangun kamar sendiri di komplek Partai Persatuan Pembangunan. Jadi kita tidak selalu diusir dari kanan. Ya paling-paling mereka pun dalam waktu 10 hari. Setelah itu dia sudah membangun kamar sendiri di dalam komplek Partai Persatuan Pembangunan. Ini yang kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersimpati kepada warga Muhammadiyah. Mari kita bersimpati pada warga syariat Islam Indonesia. Mari kita
kita bersikap simpati pada warga Nahdlatul Ulama. Mari kita bersikap simpati kepada seluruh rakyat Jawa Tengah. Kalau kita bersikap simpati, insya Allah Allah akan memberikan jalan kebesaran bagi Partai Persatuan Pembangunan. Saudara-saudara sekalian yang terhormat, inilah sekedar pidato penutup. Nama Kiai Haji Ahmad Thoifur MC sudah tidak asing lagi di dunia politik. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah itu selama ini dikenal sangat santun dalam berpolitik. Karena itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Lasem Rembang sering menjadi tempat untuk ngangsu kawruh tentang bagaimana cara berpolitik yang baik, menjunjung tinggi akhlakul karimah. Cara berpolitik yang santun tersebut telah ditunjukkan oleh Kiai Thoifur sebagai wakil rakyat. Ia bersikap tegas dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Ia juga sering mengkritik keras terhadap eksekutif, dan hal itu disampaikannya dalam bahasa agama dengan kemasan ilmu mantiknya yang matang. Dengan demikian, pejabat atau siapa saja yang dikritik tidak merasa tersinggung. Bahkan mereka justru berterima kasih kepada politikus yang wafat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2007. Tepatnya sekitar jam 18.40 WIB dalam perjalanan dari Ancol menuju ke rumah sakit. Bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1428 Hijriah. Sebagai politikus sejati, publik pun mengakuinya. Dalam melancarkan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah tidak asbun atau asal bunyi. Sehingga pihak yang dikritik tidak bisa berkelit. Di sisi lain, jika pemerintah mempunyai kebijakan yang bagus, Thoifur pun tidak sungkan-sungkan menyampaikan pujian. Kemudian pada pemilu 2004, Thoifur terpilih menjadi anggota DPR RI. Dan duduk di Komisi 8 di Senayan. Ia pun masih tetap menunjukkan cara berpolitik yang santun. Apa-apa yang telah ditinggalkan dan dicontohkan oleh Kiai Thoifur barangkali memang patut untuk ditiru. Selain santun, almarhum juga dikenal teguh dalam berpendirian. Ketika awal masa reformasi tahun 1998, Tetengkot politikus partai berlambang Ka'bah itu digadang-gadang oleh warga Nahdien untuk menjadi ketua DPW PKB Jawa Tengah. Namun secara bijaksana, suami Nyai Hajah Muhimmah itu dengan tegas menolaknya. Alasannya, almarhum ingin tetap sholat di musola lama. Maksudnya, istiqomah di P3. Adapun warga NU yang ingin berkiprah di musola baru, yaitu PKB, ia mempersilahkannya. Hal ini karena warga NU ada berada di mana-mana. Baginya, politik merupakan sarana untuk mendakwakan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebuah tahun baru bagi kaum muslimin. Tahun di mana kaum muslimin tidak pernah melupakan peristiwa bersejarah yang pernah dialami oleh Nabi kita ribuan tahun yang lalu. Sebuah tanggal yang tidak pernah terlupakan oleh umat Islam seluruh dunia. Sebuah peringatan yang memperingati satu di antara peristiwa yang melibatkan pribadi Rasulullah SAW yang oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Umat Islam tidak boleh melupakan peristiwa itu. Zaman Kanjeng Nabi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting. Ada peristiwa kelahiran, ada peristiwa nuzul Quran, ada peristiwa Isra dan Mi'raj,
Tetapi peristiwa yang diabadikan oleh Amirul Mukminin dengan sebuah muatan agar umat Islam seluruh dunia dari zaman ke zaman tidak pernah lupa adalah peristiwa Hijratul Rasul. Bahwa zaman boleh berubah, bahwa orde boleh bergantian, tetapi Partai Persatuan Pembangunan Masa Depan tidak boleh kering, apalagi meninggalkan prinsip-prinsip perjuangan yang diletakkan oleh para pendiri, yaitu sebagai penerus perjuangan partai-partai Islam. Sebagai partai kader, Partai Persatuan Pembangunan dituntut untuk mampu menempatkan kader-kader mudanya ikut menentukan jalannya masa depan partai. Sebagai partai kader, Partai Persatuan Pembangunan harus mampu membangun kader di semua kehidupan masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan harus mampu membangun kadernya di masyarakat nelayan, masyarakat buruh, masyarakat tani, dan masyarakat-masyarakat yang lain. Satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan adalah semangat membangun partai dengan semangat ibadah. Inilah yang tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan oleh seluruh kader-kader partai dan keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Tanpa membangun semangat ibadah sebagaimana yang pernah dimiliki oleh para pejuang-pejuang kita, maka kehidupan Partai Persatuan Pembangunan masa depan akan mengalami berbagai kesulitan. Akhirnya, kepada segenap kader partai kami ucapkan selamat berjuang dan semoga Allah selalu meridhoi perjuangan kita sekalian. Selain itu, almarhum juga sukses menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah yang masih satu komplek dengan rumahnya di Desa Soditan Lasem, Rembang. Biasanya tiap hari Sabtu dan Minggu, almarhum pulang ke Lasem untuk membimbing para santrinya. Begitupun sebagai seorang suami, Thoifur juga tidak lupa mengajak istrinya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sela-sela kesibukannya, almarhum sering menyimak bacaan Al-Quran istrinya yang notabene seorang hafidhah. Thoifur lahir pada tanggal 17 Agustus 1945. Jabatan politik yang pernah didudukinya antara lain sebagai anggota DPRD GR2 Rembang, anggota DPRD 2 Rembang tahun 1977-1987, Ketua FPP dan Wakil Ketua DPRD 1 Jateng tahun 1987-2004, dan sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR RI, duduk di Komisi 8. Adapun pengalaman di Ormas Islam, hampir semua karirnya dihabiskan di jajaran Nahdlatul Ulama. Thoifur pernah menjadi Ketua Ibnu Lasem, Ketua Cabang Ansor, Ketua NU Cabang Lasem, pimpinan KAPPI, Front Pancasila, dan yang lainnya. Selamat jalan, Kiai. Insya Allah husnul khotimah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin.